Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Smagosi. Semaga ngobrol asik. Tempat kita berbagi cerita, wawasan, dan inspirasi tentunya. Di sini izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Irwan Afida Utama. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Dwi Yuliana Setianingrum. kami selaku host pada acara Smagosi, Semaga Ngobrol Asik. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Ya, tamu kita kali ini dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, atau mungkin yang biasa kita dengar atau kita kenal itu dengan Dukcapil ya Bapak. Ya, untuk tema podcast kali ini adalah Dukcapil berinovasi dan KTP El Siswa dapat solusi. Kita juga akan mengobrol tentang pentingnya administrasi kependudukan bagi pelajar, yaitu KTP. Tahu nggak sih teman-teman, sekarang itu Dukcapil sudah menyediakan berbagai layanan yang pastinya membuat para pelajar seperti kita dengan mudah untuk membuat KTP dan pengurusan kependudukan lainnya. Ya benar banget, Dukcapil udah menyediakan banyak sekali layanan yang mempermudah para pelajar Gen Z seperti kita ya mungkin untuk bikin KTP atau lainnya. Kita cari yang simpel aja. Ya, karena kita Gen Z itu pengennya yang simpel-simpel aja deh, nggak mau ribet. Nah, karena mungkin saja ada beberapa teman-teman juga yang masih belum paham gimana sih cara kita bikin KTP. Harapannya di podcast kali ini teman-teman bisa semakin tahu dan semakin paham. Maka dari itu siapin fokus kalian buat obrolan kali ini, karena obrolan kali ini pasti bakal seru banget. Yuk langsung saja kita sambut narasumber dari Dukcapil. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Aduh. Terima kasih ya Bapak sudah berkenan datang di SMA Negeri 3 Bantul kita yang sangat kita cintai ini tentunya. Dan terima kasih juga sudah menjadi narasumber pada podcast di episode kita kali ini. Kami terima kasih sekali karena bisa bergabung dengan adik-adik yang masih sekolah dan insya Allah nanti menjadi generasi yang cerdas. Amin. Terima kasih Bapak. Teman-teman Semaga, saat ini kita bersama Bapak Jumakir sebagai Ketua Komisi ADWRD dan Bapak Heru Prabowo, Estos MIP sebagai Kadis Dukcapil. Bapak Jumakir dan Bapak Heru, sebagai remaja, kami menyadari untuk mengetahui hak dan kewajiban kami, tentunya yang berkaitan dengan kependudukan. Ya, melalui podcast ini kami mohon izin ya Bapak untuk menyampaikan berbagai pertanyaan seputar kependudukan sebagai edukasi untuk remaja agar lebih tahu betapa pentingnya segala hal tentang kependudukan itu sendiri. Sebelum memasuki beberapa pertanyaan yang kita sampaikan dari teman-teman, mungkin kita mau tahu dulu nih Pak, apa sih itu Dukcapil? Iya, terima kasih adik siapa tadi? Irwan. Di Irwan. Iya. Jadi Dukcapil atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kami di Kabupaten Bantul ini mengemban amanah untuk bisa memberikan pelayanan dasar terkait dengan administrasi kependudukan. Jadi semua administrasi kependudukan ini dilayani di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara hierarkis seperti itu. Nah, caranya memang kita untuk pendekatan pelayanan bisa saja dilakukan di kecamatan atau di Kapanewon, bisa saja di kelurahan, bisa saja termasuk di ruang-ruang publik termasuk di sekolah. Ini dalam rangka untuk memberikan pendekatan pelayanan, sehingga ketika kami hadir di sekolah, kami hadir di kelurahan itu bukan kami bermaksud merusui sekolah atau kelurahan, tetapi kami bermaksud untuk memberikan pendekatan pelayanan agar anak-anak ini nanti bisa diberikan hak administrasi kependudukannya secara baik, karena kependudukan ini menjadi satu bagian pintu masuk untuk melaksanakan administrasi yang lainnya. Contoh, bayi lahir itu harus mendapatkan akte kelahiran. Akte kelahiran itu nanti memuat NIK. Orang buat BPJS harus pakai akte atau pakai NIK. Nah, artinya kalau belum membuat akte kelahiran berarti belum punya NIK, belum punya akte, artinya ada kesulitan untuk ngurus BPJS karena itu keluarganya siapa dan sebagainya, yang nanggung siapa.
Nah, sama dengan nanti naik kalau yang di KTPL itu, walaupun nanti dokumennya banyak, ada KIA, ada akte dan sebagainya, akte kelahiran, akte kematian, ada akte perkawinan dan sebagainya. Tetapi kita ketika masuk ini yang anak-anak Gen Z ini masuk di usia 16-17. Jadi prinsipnya anak-anak bisa melakukan perekaman KTPL itu mulai usia 16 tahun itu sudah bisa direkam. Tetapi bisa dicetak itu paling cepat pada usia 17 tahun, sehingga di sekolah ini mungkin banyak yang 16 lebih atau bahkan ada yang 17 itu bisa dicetak. Kalau yang sudah 17 nanti langsung direkam di sekolah, bisa saja nanti diberikan layanan ngambil di Kapanewon saged. Kalau tidak, karena SMA 3 ini dekat dengan Dukcapil, bisa diambil di Dukcapil, atau kalau nanti berkenan kolektif, nanti pihak sekolah itu bisa ngambil di Dukcapil, kita cetakkan berapa anak, gurunya nanti yang bisa menyerahkan seperti nanti SMA 1, SMA 2 itu sudah kita lakukan pelayanan untuk kita cetakkan secara kolektif. Sehingga alasannya yang pertama, pendekatan pelayanan ini agar anak-anak ini tidak perlu ada jam khusus untuk izin. Kalau ulang tahunnya kan berbeda-beda. Perekaman itu kadang-kadang sudah izinnya jam 8 karena alasan perekaman, alasannya antri, tetapi ternyata jam 12 masih makan bakso dan sebagainya gitu. Ini udah kemana-mana tapi bisa pelajaran juga Pak. Iya, ini kan merugikan. Yang kedua nanti saat jadi KTP itu sudah 17. Itu anak-anak alasannya ambil KTP itu juga kadang-kadang izin dan itu kadang-kadang mampir-mampir gitu. Nah, kita bermaksud nanti ketika perekaman ini di sekolah bisa saja nanti kita layani secara kolektif sehingga nanti yang sudah usia 17 tahun saatnya bisa dicetak, nanti hubungi Dukcapil ataupun Dukcapil nanti komunikasi, nanti kita cetak dan pihak sekolah nanti bisa mengambil untuk secara kolektif. Biasanya di SMA 1, SMA 2 itu diserahkan saat upacara apel Senenan. Apel Senen itu terus dibagi. Itu sebuah pelayanan yang lebih mudah, lebih cepat, dan kita bisa menyaksikan ketika perekaman KTP di sekolah ini. Sering dulu alasannya ketika seragam itu nggak pede karena nggak berhias dan sebagainya. Kita fasilitasi untuk izin di sekolah untuk bisa menggunakan pakaian bebas atau batik, lalu nanti bisa membawa make up yang sesuai, boleh itu. Karena mungkin bagi yang perempuan juga betul, mukanya harus on iya, point. kadang-kadang harus glowing gitu. Glowing. Nah, terus nanti ketika sudah itu fotonya. Ini barusan tadi ada adik-adik kelasmu atau temenmu itu sampai 4 kali foto sampai suruh milih. Jadi pelayanan ini betul-betul insya Allah prima karena sampai pada diberikan opsi gambar pertama, gambar kedua yang dipilih mana itu. Tapi kadang-kadang satu sudah sesuai ya dipilih satu. Tapi kadang-kadang ada yang Pak difoto lagi, ini kita tetap kita layani sampai 4 kali tadi. Nah artinya apa? Kita juga tidak merugikan anak-anak, berarti kalau perekaman di sekolah itu hasilnya kurang baik. Bahkan yang alat rekam, karena Dukcapil ini punya alat rekam dari tahun 2011-2012. Nah, yang dipakai perekaman di sekolah itu, jemput bola, itu rata-rata yang pembelian tahun 2022 dan 2021. Jadi alat-alat yang lebih baru. Sehingga terkait dengan sidik jari, scan iris mata dan sebagainya itu lebih peka. Itu sebenarnya lebih mudah. Kameranya juga insya Allah lebih bagus. Jadi kalau perekaman di kecamatan itu bisa saja menggunakan alat-alat yang sudah agak usang ya atau sudah. Nah, ini alat-alat yang baru sehingga tidak ada alasan bagi anak usia 16 ke 17 direkam sebut bola itu hasilnya insya Allah hasil terbaik. Yeah. Jadi prinsip Dukcapil memberikan pelayanan dasar terkait dengan administrasi kependudukan, dan administrasi kependudukan itu pintu masuk untuk administrasi yang lain. KTP itu bisa untuk ngurus SIM, terus kadang KK itu ada nama ibu kandung, itu ya dasarnya dari pencatatan dari Adminduk, administrasi kependudukan. Jadi kalau nanti orang terhambat di pelayanan Adminduk, biasanya
orang-orang itu akan rugi, kesulitan untuk mengakses terkait dengan fasilitas yang lainnya. Contoh misalnya yang penduduk rentan itu ada ODGJ, ada disabilitas dan sebagainya. Itu kita lakukan jemput bola itu dalam rangka memberikan, karena dulu rata-rata image-nya bahwa ketika ada ODGJ ini perlu dirawat di Gracia, itu baru dilakukan perekaman permohonan di Dukcapil. Sekarang Dukcapil paradigmanya berubah. Kita melakukan pendataan dan nanti secara bertahap nanti akan kita lakukan penjadwalan, sehingga target saya nanti insya Allah 2 tahun itu mudah-mudahan sampai tahun 2026, maksimal tahun 2027 300 sekian yang penduduk rentan itu mudah-mudahan sudah bisa terselesaikan, karena ini masih ada 300-an yang belum bisa mengakses BPJS. Cukup banyak ya Pak? Iya, jadi masih banyak. Jadi kita intinya kepengen memperbaiki sistem untuk memproteksi bahwa tidak ada masyarakat Bantul yang terhambat masalah kependudukan, termasuk anak-anak yang mohon maaf lahir dari seorang ibu, artinya di luar pernikahan, kadang-kadang malu membuat akte. Kita kerjasama dengan Satgas PPA, ada dengan PKH untuk bisa menelusuri data-data itu, lalu kita lakukan data yang update, data yang akurat, data yang benar, bagaimana nanti difasilitasi untuk dibuatkan akte. Itu sudah kita lakukan di dalam inovasi kita, inovasi yang luas itu jalan terang, tetapi ketika yang khusus penduduk rentan itu namanya jebol perkat duren, jemput bola, perekaman KTP elektronik. Nah, kalau jalan terang itu inovasi yang kemarin baru 10 hari yang lalu ditetapkan sebagai top inovasi di Kabupaten Bantul, sebagai inovasi juara pertama, karena jalan terang itu jaminan pelayanan terintegrasi, tertib, lalu E-nya itu efektif, efisien, sehingga di Dukcapil itu tidak bayar, gratis. Ya, gratis. Semua pelayanan kependudukan itu gratis. Jadi kalau ada image yang menyampaikan, oh buat KTP habis sekian, buat akte, itu berarti bukan di pegawai Dukcapil. Kalau di Dukcapil saya pastikan biayanya gratis, tidak berbayar. Gratis, Pak. Benar-benar gratis. Tidak ada pungutan Tidak biaya ada apapun. pungutan biaya apapun ya. Ya karena Jadi, mungkin saya kayaknya pernah ada yang bilang kok bikin KTP itu tuh bayar. itu berarti lewat calon nembak mungkin. Tetapi kalau sampai di kami, saya pastikan itu gratis, sehingga efektif, efisien, lalu R-nya itu pasti ramah. Petugas kami kita didik untuk memberikan keramahan agar pengunjung ataupun pemohon itu bisa dengan nyaman itu. R-nya, A-nya itu akuntabel itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi datanya akurat, lalu semua terkait dengan apa yang diminta pemohon kita verifikasi sampai data itu kita usahakan seakurat mungkin. A-nya akuntabel, N-nya nyaman ya. Di Dukcapil itu nyaman. Termasuk program ini adalah memberikan kenyamanan kepada sekolah. Jadi kalau anak-anak biasanya perekaman lalu harus ke Dukcapil atau ke kecamatan, kita datang ke sekolah biar nyaman. Dan hasilnya tadi kita sampaikan, kalau sekolah nanti bisa koordinasi dengan Dukcapil, nanti pengambilan itu bisa saja diambil oleh sekolah. Jadi tidak harus anak-anak ngambil sendiri-sendiri. Itu bisa dilakukan koordinasi. Kita punya data apa yang jadi, nanti kita komunikasi. Ini ada 5 KTP, apakah sekolah bisa ngambil? Nah, kalau tidak bisa ngambil ya nanti silahkan ambil dari perwakilan. Tapi kalau bisa ngambil salah satu guru atau TU atau apa dan sebagainya, nanti dibagi di sekolah, kita lakukan pelayanan secara nyaman. Lalu G-nya kita sampaikan gratis. Jadi semua urusan administrasi kependudukan itu gratis, kecuali untuk hal-hal yang sifatnya butuh pernyataan, namanya SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, itu nanti membutuhkan materi 10.000. Jadi kalau ada biaya itu paling pol itu 10.000 terkait dengan SPTJM. Tapi kalau perekaman KTP terkait dengan beberapa dokumen-dokumen lainnya, KK, kartu keluarga dan sebagainya, itu gratis. Jadi tidak berbayar sama sekali. Ya, keren banget ya, ini buat teman-teman yang mau ngurus administrasi apapun, misal KTP juga itu
gratis teman-teman. Iya. Ya, Dan jadi- untuk kantornya sendiri ada di mana ya, Pak? Kantornya sendiri ada di Komplek Pemda 2 yang di mana? Rekrut. Iya, Manding di Oh. Rekrut. Ya, Iya. Rekrut Timur ya. Dekat rumahmu ya. Ya. Kebetulan. Iya. Besok kalau bikin KTP gampang banget. Gampang, gratis lagi. Saya pastikan gratis. Ya. Kalau ada yang tidak gratis, silahkan dilaporkan ke saya. Nanti akan kita berikan tindakan sesuai dengan apa yang menjadi aturan. Ya, maksudnya. Ya. Mungkin langsung ke pertanyaan ya Pak. Yang pertama, apa inovasi Dukcapil tercepat untuk memastikan semua siswa usia 17 tahun memiliki EKTP? Dan susah atau tidak ya Pak prosedur untuk memastikan semua siswa usia 17 tahun memiliki EKTP? Iya. Jadi tadi yang pertama, kalau yang terkait dengan susah dan tidak, ya sangat-sangat mudah. Karena KTPL itu syaratnya nanti kalau di ketentuannya sebenarnya itu membawa KK, kartu keluarga, dan akte kelahiran. Tetapi ketika pakai KK pun kita layani. Bahkan beberapa yang di perekaman disebut pula di sekolah itu, kalau bisa namanya benar, alamatnya ada, itu misalnya lupa tetap bisa. Tetap bisa, Jadi, Pak? Tetap bisa. Jadi kalau adik-adik yang dipanggil lupa nggak bawa KK atau nggak bawa akte kelahiran, Tetap nanti bisa. asalkan nanti namanya alamatnya ada, itu nanti bisa dipanggil dan bisa direkam. Jadi artinya mudah sebenarnya. Kalau KK dan KTP itu KK dan akte itu untuk pencocokan, barangkali ada Yang salah. nama yang tidak sesuai. Karena misalnya ada A dengan O, lalu misalnya RH dengan R itu kan misalnya Reza itu misalnya RHEZA itu tetapi ada yang nulisnya REZA ya. Memastikan saja kemudahan. Jadi secara prinsip itu memudahkan petugas kami untuk melakukan pengecekan untuk sinkronisasi data. Tetapi ketika lupa tidak bawa, insya Allah nanti tetap dilayani dan bisa, saya pastikan bisa. Sehingga itu mudah. Tadi kita sampaikan gratis. Layanan kita itu menyasar, kita tawarkan ke beberapa sekolah, terutama untuk beberapa sekolah di beberapa SMA, tidak saya sebut karena nanti tidak meri nanti. Beberapa sekolah itu sudah kita rutinan. Bahkan kalau termasuk SMA 3 ini, saya 1,5 tahun jadi kepala dinas Dukcapil itu sudah datang 3 kali perekaman. Jadi 3 per kali, semester, Pak? iya satu semester kita rekam. Nah, jadi lebih mudah. Jadi ada terus ya Pak? Update. Jadi di SMA 2, SMA 1 itu sudah kita lakukan secara periodik. Beberapa sekolah dalam jangkauan ini kebetulan ada mitra kami, Ketua Komisi A, ini yang memberikan fasilitas yang kita bisa melakukan beberapa program tambahan untuk datang ke kelurahan dan ke sekolah itu atas inisiatif Komisi A atau Ketua Komisi A untuk bisa diberikan fasilitas tambahan program untuk bisa mempercepat akses itu. Sehingga kalau ditanyakan di Dukcapil itu prosesnya mudah atau tidak? Sebenarnya mudah. Dan kalau datang sendiri itu lebih baik. Saya pastikan kalau datang sendiri itu pasti gratis. Jadi kalau nanti lewat orang lain justru satu peluangnya bisa salah terkait dengan karena tidak kenal data itu bisa ya, itu. Yang kedua bisa saja nanti dengan alasan tertentu nanti harus ada biayanya itu. Jadi kami tidak membenarkan pegawai kami tidak ada yang menerima terkait dengan biaya. Kalau ada berarti dari luar dinas itu. Jadi dari luar dinas yang kadang-kadang dengan alasan ini untuk ada materinya, ada ini dan sebagainya, butuh ini dan sebagainya. Belum nanti kalau yang ngarani Pak ini butuh bensin, butuh sate ya, biayanya tadi oke. Padahal sebenarnya gratis. Sehingga kalau mau datang sendiri, semua urusan administrasi pendudukan saya pastikan itu gratis. Keren banget, semua pokoknya gratis. Gratis dia. Gratis. Oke Pak, kalau misal kita kan di KTP atau mungkin KK itu kan kadang ya Pak, ada beberapa yang salah nama, salah tanggal lahir. Nah itu kalau kita mau
membetulkan itu di mana dan Iya. prosesnya bagaimana? Oke, secara prinsip pembetulan terkait dengan identitas itu yang paling utama itu kalau nanti terkait dengan perubahan-perubahan data yang sifatnya signifikan, baik itu tanggal lahir, baik itu nama dan sebagainya, itu mestinya dengan keputusan pengadilan. Tetapi di dalam rangka penguatan dan penyederhanaan, kalau ada dokumen yang paling tidak ada yang dirujuk itu dokumen dari pemerintah, misalnya untuk membetulkan nama di kartu keluarga produk dukcapil. Kalau ada nanti misalnya yang syarat untuk membetulkan itu ada surat nikah atau ijazah Ya. yang dikeluarkan oleh pemerintah ya, berarti kan kalau surat nikah kan berarti Kemenak, lalu kalau dari ijazah itu berarti dari sekolah atau dinas pendidikan, lembaga pendidikan, lalu atau terkait dengan itu bisa saja dengan kalau sudah bekerja atau pegawai SK, surat keputusan pengangkatan pegawai, itu bisa dirujuk untuk membetulkan terkait dengan sinkronisasi data apa yang perlu dibetulkan. Nah, rujukan produk pemerintah itu yang penting untuk bisa menjadikan pembetulan. Nah, agar pembetulan itu nanti sinkron dengan data yang lain, itu paling tidak kalau diusahakan 3 alat untuk pembetulan. Tetapi kalau nanti hanya 1 atau 2, itu nanti dibutuhkan nanti verifikasi untuk kebutuhan yang lainnya. Artinya begini, jangan sampai nanti membetulkan tanggal lahir misalnya. Di KTP itu misalnya tanggal lahirnya dibetulkan, minta dengan sesuai dengan akte kelahiran. Nah, itu yang akurat, yang paling akte kelahiran, mestinya sinkron dengan itu. Tetapi ternyata di ijazahnya berbeda tanggal lahirnya. Karena dulu dituake waktu sekolah misalnya, misalnya seperti itu. Nah, ternyata dia sudah lulus kuliah dan sudah bekerja, atau lulus SMA atau SMK sudah bekerja. Ternyata SK-nya itu ternyata beda sudah. Nah, ini yang dirujuk yang mana? Itu kan berarti harus ada sinkronisasi data. Itu yang nanti kita butuhkan terkait dengan aspek bahwa surat kenal lahir itu menjadi satu hal yang penting, tetapi memang kita akui di beberapa catatan kita, beberapa dokumen kependudukan itu bisa saja mungkin kami mengatakan bisa saja kesalahan itu bisa disengaja atau bisa tidak disengaja. Nah, tadi kalau yang disengaja itu misalnya itu membetulkan dulu itu zaman dulu masih memungkinkan sebelum SIM itu pakai KTP, yang usianya 16 tahun boleh itu berarti ketika dituake janjane umurnya 15 tahun, ternyata dituake tadi 16 tahun. Nah, dengan tanggal atau tahunnya berbeda, padahal itu tahunnya itu. Nah, sehingga di dokumen kependudukannya bisa saja berbeda. Atau dulu waktu sekolah dituake karena TK-nya itu hanya 1 tahun, mestinya TK-nya 0 besar 0 kecil 2 tahun, dituake juga bisa. Atau malah dinomke. Karena ada anak SD masuk 9 tahun, malu katanya, dijadikan 7 tahun. Nah, itu bisa saja pada waktu dulu seperti itu. Nah, dokumen-dokumen yang harus dibetulkan ini harus sinkron dengan data-data yang lainnya. Nah, termasuk nanti digunakan untuk apa dan sebagainya, pasti petugas dukcapil itu menanyakan. Nah, sehingga kalau sudah sinkron, tidak ada bermasalah, dan dokumen itu yang dipakai, yang itu seterusnya, insya Allah nanti ada pertimbangan khusus dan itu nanti bisa dibetulkan. Nah, tetapi ketika itu data itu tidak konsistennya banyak yang tidak konsisten, ya kita arahkan nanti pembetulan itu melalui penetapan pengadilan, kira-kira seperti itu. Yeah. Sehingga di pengadilan itu yang paling akurat, tetapi dengan sinkronisasi data pendukung itu sangat memungkinkan. Iya ya. Ternyata banyak, aku baru tahu kalau ada bisa diganti umurnya. Iya, dienomkan, dimudahkan, dituakan, baru tahu. Selain identitas, fungsi digital apa yang paling dibutuhkan siswa dari KTPL mereka? Yeah. Jadi di KTPL itu memuat data ya, yang jelas nama, alamat, dan sebagainya. Nah, kita ataupun pemerintah
memberikan layanan namanya identitas kependudukan digital. Identitas kependudukan digital itu kalau dulu identitas itu harus dibawa, KTP-nya wujudnya harus dicetak, lalu KK-nya juga harus dicetak dan sebagainya. Sekarang transformasi digital itu sudah memungkinkan bahwa identitas kependudukan itu tidak harus tercetak. Jadi bisa saja KTP dalam handphone. KTP dalam handphone. Kalau di fotokopi nggak bisa. Jadi di screenshot nggak bisa. Nggak bisa. Jadi di IKD itu keamanan datanya insya Allah lebih akurat. Karena itu yang KTP elektronik atau KTP digital itu tidak bisa difoto, tidak bisa di screenshot dan tidak bisa dicetak. Jadi ada KTP, ada kartu keluarganya, daftar keluarga itu ada di sana terkait dengan beberapa layanan di identitas kependudukan digital itu insya Allah jauh lebih aman. Dan nanti ketika terjadi perubahan data secara manual, otomatis digitalnya mengikuti. Langsung, Ya, jadi misalnya ada pembetulan nama, nah, pembetulan nama diurus di Dukcapil, nanti identitas digitalnya itu nanti langsung mengikuti, ya. Karena itu by system, sehingga insya Allah identitas kependudukan yang digital itu lebih akurat. Misalnya jenengan nyetak KK kartu keluarga misalnya tahun 2020, pendidikannya masih lulus SD sederajat, padahal jenengan sudah SMA. Nah, pada SD SMA, mestinya kan lulusan SMP sederajat. Nah, ketika nanti terjadi IKD dan ada pembetulan data di sana, itu datanya otomatis masuk. Nah, sehingga yang dicetak tahun 2020 itu masih tulisannya lulusan SD sederajat, tetapi ketika sudah diurus di Dukcapil ataupun di kecamatan atau di Kapanewon itu, terus sudah ada pembetulan tanpa mencetak pun data itu sudah berubah sendiri di KTP digital. Jadi jenengan nanti bisa membuktikan kalau yang sudah punya identitas kependudukan digital, di foto itu pasti ada bayang-bayangnya. Jadi layarnya memang itu didesain, itu kalau di foto yang KTP digital itu nanti tidak bersih. Di screenshot nggak bisa. Karena juga data penting ya Pak? Oh iya, data penting. Jadi justru itu tidak bisa dipalsukan. Nah, sekarang beberapa lembaga pengguna termasuk di BRI itu sudah mendorong, BPD, BRI itu sudah mendorong bahwa ketika lupa KTP atau tidak punya KTP, malah yang didorong untuk ngurus KTP digitalnya atau identitas kependudukan digital, karena diyakini itu datanya insya Allah yang sinkron, yang seperti itu ketika tadi terjadi perubahan data. Jadi kalau misalnya jenengan ngurus perubahan data tahun 2025, misalnya bulan Juli, sementara jenengan punya KK yang dicetak tahun 2024 gitu. Nah, perubahan itu kan di KK 2024 kan belum berubah. Kalau dicetak belum berubah. Padahal 2025 sudah ada perubahan. Walaupun belum dicetak di identitas kependudukan digitalnya itu sudah berubah sendiri. Sehingga lebih akurat. Nah, beberapa sekolah sudah mempersyaratkan sekarang identitas itu menggunakan barcode. Karena menggunakan barcode itu nanti akurasinya juga bisa dicek siapa yang bertanda tangan di situ, itu nanti dengan handphone kan bisa. Sehingga beberapa identitas kartu keluarga itu sudah diarahkan beberapa perguruan tinggi itu mintanya yang terbaru, yang berbarcode gitu dan sebagainya. Sehingga teknologi ini menjadi satu hal yang memberikan nuansa kemajuan agar teknologi ini bisa disambut baik itu terutama generasi-generasi panjenengan ya, untuk bisa jangan menolak teknologi, karena teknologi itu keniscayaan, mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman. Tetapi jangan sampai juga menyalahgunakan teknologi, karena teknologi ini dibalik kehebatannya pasti ada kelemahannya. Nah, kelemahannya itu ya yang selek-selek itu nggak usah dipakai gitu. Ya, ternyata peran teknologi sangat hebat ya dalam pelayanan iktp tersebut. Semuanya jadi canggih langsung ya. Jadi lebih simpel juga. Simpel juga, efektif juga ya pastinya Pak. Nah, oke. Selanjutnya saya mau tanya nih Pak, bagaimana peran DPRD sendiri untuk terkait peningkatan tertib admin duk di sekolah?
Iya, terima kasih Pak dan Mas. Jadi hari ini kita datang ke sekolah dengan teman-teman Dukcapil terkait dengan eKTP. Karena memang dalam perjalanan 1 tahun terkait dengan masyarakat di Kabupaten Bantul itu kan ada sekitar hampir 14 sampai 15 ribu yang membuat KTP baru. Nah ini kan mau tidak mau ya saat pemerintah itu sebagai pelayan kan mau tidak mau harus turun. Karena kalau kita tidak turun ya masyarakat pun juga mungkin ada yang umur 17 tahun mungkin juga belum membuat KTP. Nah makanya contoh hari ini itu ya paling tidak kehadiran pemerintah itu ya pemerintah sebagai pelayan, dan mungkin teman-teman siswa di SMA 3 ini sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Bantul kan kita harus turun. Nah ini kita selama ini juga kita terus selalu mendukung kan gitu. Terkait dengan kegiatan ini, mau di sekolah, mau di kalurahan, mau di tingkat perdukuhan, boleh kan. Jadi memang kita bagian dari pelayan ya kita pemerintah daerah, teman-teman pelayan masyarakat ini ya harus turun ke semuanya. Dan hari ini juga kita pengen teman-teman semuanya gitu, anak-anak kita, adik-adik kita mau tidak mau dengan nanti selepas sudah punya KTP elektronik ini ya sebenarnya biasanya kita juga barengan dengan IKD kan gitu, identitas kependudukan digital, yang selama ini sebenarnya ya ke depan anak-anak kita ini yang harus teliti. Pak Mana nanti dari pembinaan sekarang Pak Mana di 16, besok 1 tahun lagi jangan lulus kan itu. Sudah punya KTP. Jangan mau mungkin masuk di universitas. Kadang jangan juga harus jeli. Saat jangan sudah nanti di kuliah, saat mungkin sudah lulus S1 ataupun S2, mau tidak mau jangan juga harus merubah loh. Jangan harus usul dengan orang tua setelah punya ijazah. Itu harus merubah dengan status yang di KK kan. Sekarang ini kan masih banyak mungkin di keluarga anak-anak kita ini ya, teman-teman di SMA 3 ini yang mungkin punya kakak yang kuliah. Coba dilihat sebenarnya keluarga kita menyekolahkan dengan di kuliah di universitas, mau SE, mau SH, mau MIP ataupun yang lainnya, mau tidak mau kan itu harus tertera di KTP Mas. Iya kan? Tapi kalau ini tidak ada perbaikan administrasi kependudukan, yang nama jenengan itu ya cuma segitu aja. Ya ini yang sebenarnya teman-teman kita, anak-anak kita di SMA 3 ke depan ini harus jeli. Jadi jangan sampai nanti mungkin cuma kita anut orang tua ya, karena orang tua itu kan sebenarnya sudah sibuk. Mau tidak mau kan nama jenengan saat punya tambahan gelar kan mau tidak mau pengennya tertera Pak. Sekarang ini makanya nanti coba juga diceknya. Jangan yang kemarin mungkin kakak yang mungkin lulusan SMP ya, mungkin bisa terjadi kok besok jangan lulus SMA di kakak itu masih lulusan atau SD masih bisa terjadi. Ya enggak? Iya. Karena biasanya belum ada masalah, masyarakat kita itu kan belum memperbaiki. Nah ini yang satu hal yang mau tidak mau teman-teman kita, anak-anak kita yang di SMA ini monggo dengan kita punya kepedulian di administrasi kependudukan di keluarga kita. Ini cukup penting. Yang mau tidak mau dengan yang di era digital ini. Kalau orang tua kita IKD itu pun juga susah. IKD ini kan sebenarnya mau tidak mau yang muda-muda ini. Kalau nanti jangan sudah punya KTP elektronik, jangan sudah punya masuk di aplikasi IKD, identitas kependudukan digital. Mau tidak mau saat jangan besok suatu saat mau naik kereta, mau naik pesawat, itu kan tidak usah menunjukkan KTP ini. Jangan sudah ada kamera itu sudah terbuka.
Jadi jenengan hari ini kita kemarin kita sering kunjungan kemana gitu ya. Kita di bandara dan mungkin di stasiun itu tidak pernah bawa. Jadi mau tidak mau saat walaupun sampai kapanpun KTP itu berlaku ya. Tapi mau tidak mau ya ke depan memang ini sudah sebenarnya ini juga sudah masuk di KDI. Dan ini membuat anak-anak kita juga mulai peka ini. Jadi jangan terus setiap saat mereka akan urusan KTP saya maju orang tua. Kan gitu. Jangan yang punya mungkin adik lagi akte kelahiran saya maju orang tua. Mau tidak mau sebenarnya pengurusan semua itu kan sebenarnya sudah harus bisa pakai aplikasi ini. Sudah bisa. Cuman kalau orang tua kita itu masih banyak, masyarakat kita itu masih banyak Dukcapil ini sudah bisa urus terkait dengan sistem ini, mau buat akte kelahiran kakak ataupun yang lainnya. Sebenarnya lewat online itu kan bisa. Sebenarnya bisa. Cuma masyarakat kita itu kan masih banyak yang datang ke kantor Dukcapil langsung. Nah ini saya berharap pada teman-teman kita semuanya gitu. Jangan yang sebenarnya perkembangan IT kan anak-anak muda itu kan harusnya selalu mengikuti. Jadi yang satu hal, monggo ke depan kita di peran DPRD kita akan sangat mendukung. Kita hadir di sini pun kita akan melihat, oh apakah kameranya kurang AP, oh apakah komputernya kurang AP, oh apakah laptopnya kurang AP. Nah ini kita yang di lembaga DPRD saat nanti kebijakan anggaran ini kita akan paling tidak kita bisa menambah dukungan anggaran kepada teman-teman di Dukcapil ini untuk Sapras yang digunakan dalam pelayanan di masyarakat kita. Dan satu lagi, teman-teman semuanya, hari ini kita baru sama dengan Dukcapil. Kita pengen mumpung kita di SMA, pemerintah daerah, bicara pemerintah daerah itu kan sebenarnya ada 24 OPD dinas, ada 8 kepala bagian, ada 17 sama Nemon, ada 75 kelurahan, ada 933 perdukuhan, ada hampir 5.800-an RT. Penduduk kita itu kan diangkat kurang lebih sekitar 982.000 yang masuk data di Dukcapil itu. Nah ini satu hal yang sebenarnya perlu kita sampaikan kepada teman-teman semuanya. Ya, anak-anak kita, orang kita juga harus alon-alon memahami bicara pemerintah daerah itu sebenarnya cukup banyak OPD-nya. Hari ini kita dengan Dukcapil, suatu saat paman dengan teman-teman di SMA 3 ini mau mengundang dengan OPD lain pun boleh, dengan Kominfo boleh, dengan Pol PP, dengan bahaya narkobanya boleh kan gitu. Nah ini yang satu hal monggo hari ini kita hadir di SMA 3 ini monggo ke depan kita pengen ada jalinan selain dengan Dukcapil setiap tahun karena memang perjalanan umur kan bertambah. Yang sekarang umur 16 mau wajib rekaman, yang nanti ini sudah lulus kan yang selanjutnya kan pasti juga tambah umur. Jadi monggo Bapak Ibu kepala sekolah dan guru ataupun dari teman-teman pengurus OSIS ya gitu. Karena mau tidak mau kita pengen ya ke depan anak-anak kita itu mulai paham pemerintah daerah sebenarnya ada berapa OPD yang bisa tidak teman-teman itu bisa mengenal dan saya sebenarnya wajib. Masyarakat di Kabupaten Bantul termasuk mungkin siswa-siswi SMA 3 ini ya mau tidak mau sebenarnya punya hukumnya wajib tahu pemerintah daerah itu ada berapa OPD, ada berapa ini harusnya tahu. Biar sama-sama nanti apapun informasi yang kebijakan pemerintah itu bisa tersampaikan kepada seluruh masyarakat. Mungkin itu dari saya dan Mas. Oke Pak, baik, terima kasih atas jawabannya, sangat membantu sekali ya. Iya. Oke, saya mau kasih pertanyaan nih buat Pak Jumakir, boleh ya Pak? Ya. Apakah Pak Jumakir sebagai ketua dalam memimpin pelayanan pembuatan EKTP atau KTP, apakah ada kesulitan Pak dalam melakukan pelayanan? Sampai hari ini sebenarnya tidak ada, cuma mau tidak mau
ya sering kita sampaikan di pemerintah daerah, bupati atau pejabat dukcapil, saat kita mau menyelesaikan permasalahan terkait dengan administrasi kependudukan, ya ini harus dilakukan tetap walaupun ada jam kerja, tapi di luar jam kerja pun harus dilakukan. Dan contoh pada hari ini kita di sekolah, ini ya teman-teman anak-anak kita di sekolah. Kalau kita di luar, di masyarakat umum, mau tidak mau kan anak-anak juga sekolah. Makanya teman-teman dukcapil ini saat pamannya mau rekap KTP, ini juga di hari libur, hari Sabtu Minggu. Kayak beberapa besok ini juga akan kita lakukan di hari Sabtu Minggu ini, teman-teman dukcapil turun ke bawah di kelurahan untuk perekaman KTP. Karena ini harus dilakukan biar sama-sama anak-anak yang mungkin tidak rekaman di sekolah mau ya kita harus turun ke tingkat kelurahan, Jadi kita pun punya data, teman-teman dukcapil kan punya data. Kelurahan Timbulharjo umpamanya ya Sewon ada. Itu ada kalau tidak salah sekitar 200 sampai 250 masyarakatnya yang mau ada perekaman KTP. Kita itu pasti ada data dari teman-teman dukcapil ini tahu. Makanya tadi kita menyampaikan saja terkait dengan pemilih perekaman KTP pemula di 17 tahun. Ini kan dalam 1 tahunnya itu kan ada sekitar 14 sampai 15 ribu. Itu kita punya datanya di 75 kalurahan. Dan ini harus kita lakukan kalau pengen, paling tidak pemerintah daerah pengen ada pelayanan dan pengen ketertiban administrasi kependudukan ini clear di Kabupaten Bantul. Itu. Selama ini tidak ada permasalahan. Berarti lancar aja. Ya mau tidak mau kalau kita pengen menyelesaikan, ya kita bersama para dinas ya harus turun ke bawah di luar jam kerja. Karena masyarakat kita kalau jam kerja juga mereka kerja kok. Mereka juga sekolah loh kan gitu. Nah ini mau tidak mau ya teman-teman dukcapil pemerintah daerah kita ajak di hari libur Sabtu ataupun berarti pemerintah dukcapil tuh ready 24 jam setiap hari pasti siap untuk melayani. Oke, baik. Baik Bapak Jumakir, untuk dukungan untuk anak-anak Bantul agar tertib adminduk itu gimana ya Pak dukungannya? Ya kita mau tidak mau saat kita makanya tadi kita sampaikan ya kita hadir di sekolah, kita hadir di hari Sabtu Minggu, umpamanya di kalurahan kan gitu. Ini memang ini dukungan untuk menyelesaikan permasalahan tertib adminduk dari masyarakat kita. Karena umpamanya teman-teman ini kalau jenengan walaupun umur 17 tahun, kalau kita tidak hadir belum tentu kok jenengan akan datang ke kantor kecamatan ataupun ke dukcapil. Iya enggak? Iya Pak. Belum tentu saat jenengan belum butuh loh. Tapi kalau besok jenengan butuh, umpamanya ini mau untuk masuk sekolah lebih tinggi lagi ataupun mungkin jenengan lulus SMA untuk bekerja umpamanya, ini mau tidak mau butuh KTP lah. Biasanya masyarakat kita baru cari. Nah ini makanya dengan permasalahan ini yang ada ini kita di pemerintah daerah dan DPRD ini kita sama-sama komitmen pelayanan masyarakat kita harus turun ke bawah, kita harus jemput bola biar sama-sama pelayanan untuk masyarakat terkait dengan ketertiban adminduk ini bisa terselesaikan. Oh iya Pak, kemarin juga di desa saya tuh ada undangan dari kecamatan kayaknya Pak, yang umur 16 tahun tuh datang ke kecamatan untuk rekaman kayaknya. Iya. Karena saya juga diundang, tapi saya masih 15 tahun Pak kemarin. Jadi tetap disuruh pulang lagi nunggu 16 tahun. Iya. Nah ya makanya kita pun juga kadang ya itu tadi setiap hari Sabtu Minggu teman-teman dukcapil itu pasti juga datang ke kelurahan ataupun kecamatan. Makanya di selama ini yang umpamanya bisa perekaman KTP ya kalau tidak di dukcapil di kecamatan kan gitu. Tapi kalau kita datang ke kelurahan ya ini kita mengajak teman-teman kayak tadi yang tim itu untuk turun ke kelurahan. Karena kadang kan masih jauh tuh antara kelurahan dengan kecamatan itu kan jauh. Kalau kita kumpul di kecamatan itu kan kadang masyarakat kita, teman-teman kita kan juga susah. Wah ini terlalu jauh kan gitu. Oh ini jam kerja kita juga kerja, ini kita sekolah kan gitu loh. Makanya kita ambil hari Sabtu Minggu di tingkat kelurahan. Iya Pak, itu juga hari Sabtu kayaknya. Iya. Oke Pak, aku mau tanya nih Pak, Bapak ini punya pengalaman keunikan nggak Pak? Atau kelucu gitu saat pelayanan?
Ada nggak Pak mungkin pengalaman unik atau lucunya? Banyak. Banyak Pak, Banyak. boleh diceritakan sedikit Pak? Ya, pengalaman lucu itu kan ya unik ya. Ya, atau unik. lucu itu kan bisa bermacam-macam, termasuk kita di pelayanan misalnya jemput bola untuk penduduk rentan tadi salah satunya ODGJ. Kita sering melakukan perekaman orangnya nggak pakai baju. Waduh. Iya nggak pakai baju. Fotonya gimana Pak itu? Ya fotonya foto wajah. Ya kan KTP kan hanya segini iya. ya, yang bawah kan yang dibutuhkan. Tetapi ada yang tidak pakai baju, ada mohon maaf yang sudah berapa minggu atau berapa bulan nggak mandi untuk perekaman ODGJ. Ada yang petugas kami ketika datang bawa alat perekam kamera itu dikira bawa senjata terus lalu diacungi parang itu ada juga dan sebagainya. Ada yang pada saatnya karena salah jadwal obatnya reaksinya sudah nggak ada, ngamuk-ngamuk dan sebagainya pada petugas itu sering dilakukan oleh teman-teman, termasuk ada yang jemput bola itu ada yang direkam orangnya ada lari ke misalnya di Delingo gitu, lari ke tengah kebun atau hutan. Ya ditunggu tugas kami sampai beberapa jam nggak datang-datang, nggak pulang-pulang gitu, dan akhirnya gagal merekam dan sebagainya. Yaitu keunikan ataupun ketugasan kita di Disdukcapil itu seperti itu. Sebenarnya kalau kita sampaikan tugas Dukcapil yang utama itu memberikan pelayanan di kantor. Nah, kita sudah melakukan pelayanan di kecamatan atau Kapanewon. Sudah kita kembangkan lagi pelayanan di kalurahan-kalurahan terkait dengan beberapa identitas. Sehingga sebenarnya masyarakat itu sudah diberikan kemudahan. Nah, kurangnya apa kalau sudah diberikan kemudahan? Nah, terkait dengan IKT, terkait dengan perekaman KTPL, ada yang perekaman di sekolah, ada juga yang direkaman tadi disampaikan di kalurahan atau di kecamatan, yang kami Sabtu atau Minggu menyesuaikan jadwalnya dengan masyarakat yang kira-kira bisa berkumpul kapan. Itu kami yang menyesuaikan. Itu artinya kita sudah kurang apa ya? Artinya pada sebenarnya identitas itu sebenarnya menjadi hak masyarakat. Jenengan punya KTP itu kan hak panjenengan. Iya. Nek jenengan ranti KTP ora butuh, ya petugas Dukcapil tidak nguyak-uyak kan sebenarnya nggak masalah. Tetapi yang butuh jenengan buat akte, buat kakak dan sebagainya itu yang butuh warga masyarakat. Tetapi kami harus mengedukasi bahwa kalau nanti dokumen kependudukan itu tidak sesuai atau tidak lengkap atau tidak bisa diterbitkan, ada hambatan-hambatan yang lainnya, hambatan-hambatan lain, termasuk nanti ujung-ujungnya nanti sampai ke turun waris, akte kematian itu turun waris, dengan data ibunya seperti apa dan sebagainya harus tercatat di kartu identitas atau administrasi kependudukan. Nah, ini menjadi penting. Nah, kadang-kadang orang dulu seringnya nanti aja lah, belum butuh. Yeah. Ya tadi yang seperti yang disampaikan Pak Cuma gitu. Nanti adik-adik bisa ngecek di semua, kalau perlu seluruh SMA 3 siswanya nanti ngecek bersama-sama. Kalau punya kartu keluarga orang tuanya, dicek pendidikannya sudah sesuai atau belum. Jangan-jangan yang sekolah SMA ini masih ada tulisannya belum sekolah atau lulus SD sederajat. Logikanya nggak mungkin, untuk masuk SMA kan harus lulus SMP. Tetapi di KK itu sangat mungkin nanti tulisannya masih lulus SD sederajat atau belum sekolah. Nah, karena produk-produk KK yang lama kalau belum diupdate itu bisa saja itu karena belum lulus SD. Kalau ya dengan kelas 11 ya misalnya. Nah, kelas 11 itu kan kelas 2 sama dengan ditambah SMP 3 tahun, 5 tahun. Kalau KK itu dibuat tahun 2017 atau tahun 2018, berarti kan lebih dari 5 tahun. Belum lulus SD toh? Berarti di situ tulisannya belum sekolah atau belum sekolah karena nggak ada lulus TK sederajat, nggak ada. Lulusnya SD sederajat. Jadi kan belum lulus. Makanya bisa saja itu belum lulus SD, berarti tulisannya masih belum sekolah. Berarti itu kalau kita lulus langsung update ke Dukcapil. Update Dukcapil. Nah,
tadi ketika nanti untuk beberapa ketentuannya di Dukcapil itu kan juga bisa memberikan pelayanan online. Jadi beberapa urusan perubahan dan sebagainya bisa di online kan. Jadi tidak harus datang ke Dukcapil. Lebih enak ya. Lebih enak. Itu sekarang kita juga dulu basisnya Android. Basisnya Android itu dengan Dukcapil Smart. Sekarang Dukcapil Smart kita rubah basisnya web. Sehingga kalau dulu harus pakai HP Android, sekarang bisa pakai laptop, bisa pakai tabs, bisa pakai komputer dan sebagainya. HP tetap masih bisa. Nanti jadi pelayanan itu sudah lebih mudah, kita perlebar basisnya web sehingga masyarakat harapannya itu lebih tertib admin. Nah, terkait dengan beberapa hal yang ringan-ringan perubahan data itu kan misalnya merubah data termasuk KIA yang tadinya belum berfoto. Kalau misalnya anak usia 0 sampai 5 tahun kan tidak boleh tidak pakai foto. Tapi 5 sampai 17 tahun kan boleh foto. Nah, fotonya kan bisa diupload di IKD. Jadi di IKD itu nanti bisa ada menu untuk perubahan tambahan pendidikan dan sebagainya dengan ngupload ijazah terakhir nanti bisa saja nanti difasilitasi dari situ. Sehingga insya Allah di IKD pun nanti ada beberapa menu yang bisa untuk update perubahan. Tetapi kan kalau yang pasti dengan Dukcapil Smart insya Allah update data perubahan itu bisa dilakukan. Yang tidak bisa dilakukan itu secara online itu khususnya terkait dengan ya kalau harus cetak KTP dan cetak KIA. Karena kalau cetak KK, cetak akte itu sudah bisa pakai online karena online nanti kita kirim email atau di PDF dengan di WA nanti bisa dicetak sendiri. Sehingga fasilitas online itu sangat mempermudah Anda ngurus dokumen kependudukan dari rumah bisa. Nah, ini nanti yang perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat bahwa ngurus kependudukan itu sebenarnya mudah. Nah, tetapi ya karena belum tahu kan kesannya sulit. Nah, karena hanya belum tahu saja. Kalau sudah tahu nanti mudah. Padahal lewat online juga sangat mudah ya Pak. Lewat online ya. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Sekarang jadi tahu juga ya Dukcapil itu apa, tugasnya apa. Ada update-nya juga pakai Ya, online. ternyata teknologi itu berpengaruh banget dan benar-benar bikin mudah ya. Oke, dan tadi juga pengambilan KTP dari sekolah untuk dibagikan kepada siswanya itu juga sangat membantu dan sangat efektif ya, apalagi kalau izin buat ngambil KTP malah kemana-mana juga kan. Oke, ya nggak kerasa udah sampai di penghujung acara. Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan lagi Buat kami buat kami para pelajar. Yang pertama tentu kami berharap bahwa dokumen kependudukan itu penting sehingga nanti akurasi dokumen terkait dengan elemen data terkait dengan pendidikan, golongan darah dan sebagainya itu menjadi penting, termasuk alamat karena banyak orang yang alamatnya dengan tempat tinggalnya berbeda sehingga ketika terjadi misalnya musibah itu yang dicari kan alamat sesuai dengan KTP padahal tinggalnya tidak di situ. Nah, tinggal di tempat yang sesuai itu lebih baik menurut saya dalam rangka untuk memberikan kepastian pelayanan untuk di hal-hal yang di luar administrasi kependudukan. Yang kedua, sekarang eranya digital. Kita juga KTP sudah mulai ataupun identitas kependudukan digital. Artinya bukan KTP digital karena di situ ada memuat kartu keluarga dan sebagainya, dokumen-dokumen yang lain itu termuat di dalam IKD sehingga eranya era digital sehingga kita harapkan generasi muda untuk bisa menyesuaikan dengan kebutuhan, artinya digitalisasi itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting dan insya Allah dari sisi keamanan data identitas kependudukan digital justru malah lebih aman dibandingkan kalau yang dengan manual sehingga kita harapkan kita dorong nanti untuk menggunakan identitas kependudukan digital. Yang ketiga kita sampaikan dengan tegas bahwa
mengurus administrasi kependudukan itu gratis. Jadi jangan percaya kalau di Dukcapil ataupun urus administrasi kependudukan itu berbiaya atau berbayar. Nanti kalau berbayar ataupun berbiaya, pasti biayanya bukan untuk Dukcapil. Sehingga harapannya mengurus dokumen sendiri, pastikan bahwa itu pelayanan kami gratis. Jadi tidak ada dusta di antara kita, tidak ada kabar yang mengatakan buat akte habis segini, buat KTP habis segini, buat KK habis segini, buat dokumen yang lain habis. Tidak ada. Insya Allah kalau panjenengan ngurus sendiri, pastikan bahwa pelayanan kami bisa dibuktikan kami tidak memungut biaya sepeser pun. Catatan tadi kalau ada biaya itu adalah terkait dengan yang dokumen menggunakan SPTJM, materinya 10.000, dan kemungkinan di Dukcapil juga nanti ketika ngurus mungkin ada diminta sumbangan PMI, tapi bukan untuk kami, dan itu silahkan memberikan sendiri. Kita hanya menyobekkan kartunya, tapi mau dimasukkan berapa nanti itu semuanya di-store ke PMI, jadi kita tidak memungut biaya. Terima kasih Bapak. Mungkin dari Bapak Jumakir ada masukan. Jadi apapun kebijakan pemerintah itu kan harus didukung oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bantul. Nah ini yang saya hari ini kita dengan teman-teman Dukcapil, tapi tadi tak sampaikan pemerintah daerah itu kan sebenarnya dinasnya cukup banyak. Ada 24 PD, ada 8 kepala bagian, ada 17 kapanewon, ada 75 kalurahan. Nah ini yang sama-sama oleh anak-anak kita ini juga harus dipahami. Jadi hari ini kita ngejak Dukcapil, suatu saat jenengan nanti mau pengen ngundang dengan teman-teman Pol PP terkait dengan bahaya narkoba pun boleh. Dan itu biar sama-sama ya anak-anak kita mulai paham. Di samping terkait dengan administrasi kependudukan yang selama ini mungkin di era digital ini kan mau tidak mau semuanya sebenarnya yang harus menyelesaikan jenengan. Kalau bapak ibu kita itu tidak mungkin, karena mereka dua HP itu kan masih kadang sambil tinggal boleh delok YouTube kan gitu toh, ataupun gawe status apa. Nah ini yang sekarang ini yang di era digital ini anak-anak kita pasti sudah apa dengan saya dan jenengan atau Winan itu. Ini kita wes kalah dengan sebenarnya HP kita dengan teman-teman kita, anak-anak kita ini. Nah ini monggo, paling tidak kita juga mohon dukungan teman-teman ini mulai memahami jenengan di samping belajar, tapi terkait dengan tugas administrasi kependudukan ataupun tertib adminduk ini juga tugas kita bersama. Jenengan pun mulai berpikir tadi untuk pembetulan ataupun revisi terkait dengan data-data kependudukan di keluarga jenengan. Kecuali besok jenengan mesti pisah kakak, itu wis hak jenengan. Kan kenalnya kita kan biasanya kenalnya teman-teman itu kenalnya Dukcapil itu kan besok kalau pisah kakak kan gitu. Tapi sekarang ini jenengan selaku mungkin anak-anak dari satu keluarga, ya ini mulai jenengan yang lebih paham di digitalisasi ini, jenengan harus mulai ikut mikirkan itu kepada keluarga kita. Saya kira mungkin itu. Terima kasih ya Bapak. Oke, berhubung kita udah sampai di penghujung podcast, maka itu tadi pembahasan kita hari ini ya. Semoga apa yang kita bicarakan dan dengarkan dari materi yang diberikan oleh Bapak Jumakir dan Bapak Heru bisa menambah wawasan dan menginspirasi kalian semua. Dan terima kasih juga atas kehadiran narasumber dari Dukcapil, dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Tetaplah haus akan ilmu dan jangan berhenti belajar. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dadah.